Oke, kita masih di Joy Dental Aesthetic Center Cabang Demangan dan masih dengan Dr. Adjitri Baskara. Seperti pada episode yang lalu kita sudah membahas beberapa alat-alat yang canggih yang ada di klinik ini. Nah, kita akan melanjutkan lagi. Di sini saya melihat ada alat ya. Di sini ada toples ikan cupang, di sini ada TV yang mungkin bisa Netflix-an di situ atau mungkin bisa buat Zoom meeting karena ada kameranya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal itu ya. Ini tentang alat-alat yang canggih dan mungkin pasien juga nanti akan paham fungsinya apa sih gitu. Oke, Dokter Aziz, kita mulai dari sini dulu. Oke. Ini apa nih, alat apa nih? Ini sebenarnya basicnya adalah untuk membersihkan kerang gigi. Kelebihan dari alat ini adalah kecanggihannya. Biasanya dia kalau scaler biasa atau pembersih kerang gigi biasa, dia tidak ada kontrolnya. Kalau ini dia terukur, semuanya terlihat dari monitor ini. Jadi kita bisa mengukur dari kekuatannya. Bahkan alat ini bisa mengukur kehangatan dari air yang dikeluarkan. Oke, jadi kalau airnya terlalu dingin kadang pasien tuh linu. Iya, kan? betul. Makanya dikasih warmer gitu ya. Ya. Jadi nanti pasien, waduh, kok kena ngilu, kena dingin ngilu. Wah, nanti bisa kita hangatkan sehingga pasien lebih nyaman. Oke. Dan ini teknologinya touchscreen atau gimana? Betul, touchscreen. Berarti ada power, ada water nih untuk tingkat keluarnya air. Sama ini ada untuk memanaskan estimasi 35 sampai 45 derajat. Baik. Nah, di sini ada air, kemudian di sini ada apa nih? Ini semacam serbuk. Serbuknya ini adalah untuk membersihkan noda-noda tanpa menggunakan scaler. Nah, biasanya kan kita kalau membersihkan noda rokok, kopi, teh, itu biasanya menggunakan scaler ini. Yaitu scalernya ditempelkan, kemudian dia menggetarkan giginya. Kalau dengan alat ini, menggunakan serbuknya itu dia akan menyemprotkan, ibaratnya nanti dia akan menggosok noda-noda itu sehingga tidak terasa di scaler atau di scaling, tapi dia terasa ditiupkan butiran-butiran pasir ini tiba-tiba hilang aja. Oke, berarti tidak ada kekhawatiran, wah nanti kalau scaling gigi saya digetarkan linu nih. Ya. Berarti mengurangi linu gitu ya? Betul. Lebih nyaman. Betul, maka dari itu ini disebut dengan scaler painless. Painless? Yes. Oke, berarti ini yang satu untuk scaling dan ini untuk yang semprot serbuknya tadi? Betul. Oke. Jadi ini teknologi yang saya rasa seiring dengan perkembangan teknologi itu pastinya juga nanti secara penggunaan lebih efektif, lebih efisien dan untuk si pasiennya itu pasti lebih nyaman gitu ya? Pastinya. Oke, kalau misalkan nih, misalkan kita bertanya harga, ini gambarannya seperti apa sih dengan yang pakai alat yang canggih dengan mungkin dibandingkan dengan alat yang biasa, seperti apa kira-kira? Untuk estimasi biayanya ya, estimasi biayanya tergantung dari banyak sedikitnya kerang gigi. Kita bisa menilai, oh ini sedikit, oh ini susah, ini banyak kerang giginya. Dari range estimasi sekitar 250.000 sampai 500.000. Oke, jadi harganya segitu ya. Kalau di sini ada opsi nggak dengan scaler yang biasa atau memang sudah disediakan alat yang canggih seperti ini? Di sini memang disediakan alat yang canggih ini supaya kita bisa memberikan kenyamanan yang terbaik. Harapannya dengan adanya painless ini pasien datang kemudian dibersihkan kerang giginya nyaman, enak sehingga bisa lebih rajin untuk kontrol ke dokter gigi. Baik. Jadi ini penting sekali bahwa yang namanya scaling itu kan kayak perawatan yang sudah rutin, ya kan? Nah, seharusnya perawatan rutin itu memang di setting atau dikondisikan dengan senyaman mungkin. Betul. Karena kalau perawatan rutin itu aja udah nyeri banget, itu saya rasa pasien juga malas untuk perawatan rutin kan gitu ya. Betul. Oke, kita ke alat yang selanjutnya yang ada webcamnya dan ada layarnya. Nah, ini buat nonton Netflix bisa atau enggak? Ini fungsinya apa sih? Ini adalah alat untuk melihat keadaan rongga mulut di dalam di pasien, disebut dengan intraoral kamera. Intraoral kamera, intra dalam, oral mulut. Berarti untuk di dalam mulut nanti untuk bisa melihat kondisi gigi dan mulut seseorang. Biasanya pasien duduk di sini, kemudian kita jelaskan. Kita lihat dulu, kita jelaskan dengan bahasa yang lebih dimengerti pasien. Tapi terkadang pasien ketika kita jelaskan cuma ngawang-ngawang aja.
Dengan adanya intraoral kamera ini, kita bisa memfoto kemudian melihat, ini loh Bu, Pak, Dek, Mas, ada gigi berlubang, gusinya bengkak. Nanti dilihat di sini akan terlihat keadaan yang diderita. Dengan adanya keadaan itu, kita bisa menjelaskan, kemudian pasien bisa lebih mengerti sehingga ternyata memang ada sesuatu yang tidak dibuat-buat oleh dokter giginya. Oke, jadi itu untuk media edukasi, untuk memperlihatkan secara lebih jelas lagi kondisi gigi pasien dan mulutnya pasien. Karena biasanya kalau pasien sendiri ngaca sendiri juga kayaknya susah. Betul. Ada bagian-bagian yang sulit terjangkau oleh cermin seperti itu. Jadi nanti dengan alatnya itu saya rasa lebih fleksibel lagi. Dan kita menjelaskan juga kadang dokter gigi itu kalau itu menjelaskan, kita ngelihat tapi pasiennya kan nggak ngelihat apa-apa gini, itu juga pasiennya paham nggak sih gitu kan? Betul. Ya mungkin di situ kan ada model gigi tuh. Nah, barangkali bisa disimulasikan gimana sih cara pakai alatnya? Jadi seperti ini Cici, ini ada lampu yang di tengah-tengahnya ada kamera. Nah, biasanya kita memperlihatkan pasien, misalnya, Bu, ini gigi belakang ada yang berlubang. Tapi kita biasanya kehalang-halang oleh cahaya sehingga kita memperlihatkannya itu tidak jelas karena tidak ada cahaya yang masuk ke dalam masalah yang kita tuju. Dengan adanya intraoral kamera ini, dengan dilengkapi oleh adanya cahaya, kita bisa memfoto, memperlihatkan ke pasien. Misalnya contohnya seperti ini. Kita misalnya ada gigi yang berlubang di sini, kita arahkan ke bagian giginya, kemudian kita foto, kemudian kita lihat dari sisi sampingnya, dalamnya, nah contohnya seperti ini. Nah, dengan kita sudah mendapatkan foto dari pasien, kita bisa menjelaskan dengan nyaman. Ada gigi berlubang, bengkak, atau ada karang gigi, sehingga kita dapat mengedukasi dengan baik dan memberikan rencana perawatan dengan pasti. Oke. Nah ini pertanyaannya nih, kalau misalkan ada pasien yang pemalu dok, ada pasien yang pemalu mau di foto gitu, dia malu, jangan dok saya malu gitu, mending saya nggak tahu aja gitu. Nah itu gimana cara menjelaskannya? Ya paling nggak kalau sudah memang beberapa pasien ada yang malu, ada yang takut, bahkan lihat keadaan rongga mulutnya aja malas atau takut. Nah dengan keadaan seperti itu biasanya kita menerangkan dengan verbal aja. Dengan verbal, ada keadaan gigi yang tidak bagus, rencana perawatannya misalnya scaling, tabel atau cabut, ya sudah pasien diberikan penenangan kemudian langsung dikerjakan aja. Oke. Ya, jadi di sisi lain kalau saya mau berbicara dengan masyarakat nih, berbicara dengan pasien bahwa dokumentasi seperti ini penting sekali gitu, karena untuk sebagai pelengkap rekam medis gitu, untuk melihat perawatan dari yang sebelumnya, kemudian sesudahnya, kemudian yang akan datang kira-kira ada perubahan atau tidak kayak gitu. Jadi untuk dokumentasi akan lebih jelas karena dengan foto. Nah, itulah pentingnya kita untuk bisa dilakukan dokumentasi dengan intraoral kamera. Oke, mungkin itu Dokter Aji, terima kasih. Jadi mungkin kalau dari yang kemarin ya, episode pertama kita sudah membahas beberapa alat, dan yang sekarang kita membahas alat lagi yang demikian canggihnya, demikian modernnya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan dokter yang mungkin bekerja di fasilitas yang mungkin tidak selengkap ini, tapi masih menggunakan metode yang mungkin lebih tradisional, tidak disediakan alat yang modern, ya seperti klinik estetik seperti ini ya. Itu bagaimana sih, Dok? Baik, sebenarnya dari alat-alat yang canggih ini semua alat sebenarnya sama, basicnya sama, cuma yang alat-alat canggih ini memberikan kenyamanan yang lebih. Itu sih kelebihannya. Jadi dia kenyamanannya lebih, kemudian lebih efektif, lebih cepat, lebih terkontrol seperti itu. Tapi seandainya ada beberapa pasien yang menginginkan atau berkunjung ke dokter gigi yang masih memakai alat-alat yang konvensional, ya masih oke, tidak masalah karena itu basicnya sama. Oke. Jadi artinya mungkin teman-teman
di tempat teman-teman, di area teman-teman, di daerah teman-teman itu dokter gigi yang terdekat mungkin alat-alatnya masih konvensional, masih alat-alat yang tidak semodern ini, itu saya rasa juga masih sesuai dengan standar-standar medis ya. Jadi ini adalah alat-alat yang memang diciptakan untuk segmentasi tertentu. Dan kalau ketika kita bicara segmentasi, itu adalah pilihan masyarakat mau segmentasinya kemana. Tentu saja di situ ada harga, ada kenyamanan, dan mungkin ada experience lain yang akan berbeda yang masyarakat rasakan. Oke dok, terima kasih dok untuk sudah ditemani muter-muter mengenal alat-alat ini. Betul. Ya. Semoga nanti bermanfaat dan pasien atau Anda yang ingin ke dokter gigi sudah tidak khawatir lagi. Gitu. Oke dok, terima kasih dok. Terima kasih. Ya.